Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tema khutbah Jumat kita kali ini adalah memetik hikmah besar dari masih tetap wabahnya COVID-19. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan bagi siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Jangan kita hanya berputar-putar pada akal logika semata. Ya, tiada mengapa kita gunakan potensi akal pikiran kita, namun kita hendaknya harus masuk di atas ilmu adalah hikmah, termasuk masih tetap wabahnya COVID-19 ini. Sejenak kita menyelam, sisihkan waktu untuk merenung, dan akhirnya kita akan mendapatkan butiran hikmah yang teramat sangat. Dengan masih tetap terjadi fenomena COVID-19 ini, sehingga kita tergolong apapun yang terjadi, kondisi apapun, akan masuk ke dalam relung kolbu kita butiran hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong diberikan limpahan kebaikan yang banyak. Banyak sekali hikmah-hikmah daripada adanya virus corona, wabah COVID-19 yang juga belum redah ini. Namun ada dua hikmah besar yang ingin khatib ketengahkan. Yang pertama adalah hikmah untuk kita lebih pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kita tahu umumnya saudara-saudara kita yang dinyatakan positif terkena COVID-19, terlebih yang sudah mendapatkan sebuah isolasi mandiri atau kondisinya semakin tidak menentu arah, katakan masuk ke ruang ICU, yang ternyata sangat-sangat dirasakan adalah bagian pernapasan. Kita lihat di sana sini luar biasa, sampai ngantri orang untuk mendapatkan oksigen agar bernapas dengan nikmat. Artinya apa? Selama ini bukankah kita asyik menghirup udara segar dari Allah? Sejenak kita tarik nafas, kita keluarkan, kita hembuskan lagi. Sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, sungguh kita kadang gak sadar. Tanpa kita sadari, kita lupa mensyukuri nikmat atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa tahun kita hidup? Ada yang sudah puluhan tahun, ada yang sudah masuk ke angka 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Selama ini gratis Allah berikan berfungsi paru-paru kita dengan baik, gratis. Kita menghirup udara, ya Allah. Oleh karenanya kita harus menyadari layak pantas kalau Allah dalam sebuah firman-Nya, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Iya ya Allah. Jangan asik dengan hal-hal yang kita kaitkan obatnya ini, obatnya itu, vaksin, silahkan. Kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Kita tetap harus ikhtiar maksimal. Kita tetap harus berdoa agar terhindar dari wabah COVID-19. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit agar Allah berikan kesembuhan, tapi masuk menyelam lebih dalam. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada pada dirimu
Tidakkah kau lihat, tidak kau perhatikan? Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya mengalirlah senantiasa degup napas kita, detak jantung kita hiasi hari-hari kita. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Andai sebulan kita pakai oksigen, berapa biayanya? Andai setahun kita pakai oksigen agar nyaman bernapas. Ya Allah, ya Allah. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur dan terhias, terbingkai dalam dimensi kesabaran. Orang yang terkena COVID, ada katanya gejala tak mampu, khawatir seseorang, sudah tidak bisa membedakan bau, tidak bisa lagi membedakan rasa, diciumnya hampir sama, hambar semua. Bukankah kita hari ini masih bisa nikmat? Oh, ini aroma, rasanya ini, baunya ini harum semerbak, ini tidak nyaman. Lidah kita masih merasakan manis, getir, pahit, asam. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita tak mampu merasakan sebagaimana mestinya, sudah cemas kita. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kau hitung nikmat Allah, tak mampu kau menghitungnya. Dengan demikian belum kerdipan mata kita, belum asik telinga kita masih mampu mendengar. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, jantung masih berfungsi, pankreas masih berfungsi, ginjal masih berfungsi, pori-pori kita masih berfungsi. Oh, akhirnya kita bukan hanya memikirkan tentang rezeki dan sulitnya dalam fenomena kehidupan ini. Kita larut dalam dimensi syukur. Dengan demikian, secara tidak langsung Allah sadarkan hikmah besar daripada adanya wabah COVID-19 ini. Ayo, fafirru ilallah, kembali ke jalan Allah untuk banyak lebih mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Tiada hari, tiada jam, tiada detik berlalu yang ada adalah alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hikmah terbesar yang kedua yang ingin khotib kemukakan adalah pada minggu-minggu bulan ini pun kita lihat banyak saudara-saudara kita yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita harus meyakini bahwasanya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, dia tidak bisa mundur, maju walau sesaat. Persoalannya bukan soal mati atau tidaknya, bukan soal penyebabnya atau bukannya. Yang jadi persoalan rupanya kalau kita mau merenung lebih jauh, diingatkan hikmah besar daripada wabah COVID-19 dengan banyak yang meninggal dunia ini. Secara hakikat memang ajal sudah datang, namun hikmah besarnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aksaruhum zikrul maut, perbanyak olehmu mengingat akan kematian. Enggak mempan dengan hadis, enggak mempan kalau diingatkan oleh para juru dakwah. Langsung Allah ingatkan. Setiap hari dengar ambulan, setiap hari kita dengar melalui medsos saudara kita, tetangga kita yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Intinya satu, kita pun satu saat bakal meninggal dunia. Aksaruhum zikrul maut, perbanyak olehmu mengingat akan kematian. Wa asyaddahumul isti'dadallah, dan perhebat lagi ingatanmu akan kematian. Ulaika humul aqyash. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Agar kita cerdas, pintar, diingatkan kita banyak yang meninggal dunia. Artinya satu saat
kita pun akan mengalami yang namanya kematian. Artinya selagi hayat dikandung badan, pergunakan waktu yang tersisa. Tubuh ilallah taubatan nasuha. Kembali bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha.